Selamat malam kami ucapkan kepada Bapak Mario beserta asisten dosen. Kami dari PR3 ingin menjelaskan apa yang menjadi solusi yang telah kami buat untuk problem yang kami solving pada ujian tengah semester ini. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dengan saya, Noni Julia Pepi Boris Supayung, dengan NIM 12S21025, dan peer saya. Perkenalkan, nama saya Kristina Putra Tahan dengan NIM 12S21040. Baik, sebelum itu izinkan kami untuk menjelaskan apa yang menjadi problem yang harus disolving pada UTS kali ini. Baik, sebelum kami menjelaskan eh, codingan kami yang kami buat untuk menyelesaikan problem ini, kita lihat dulu problem yang diberikan untuk UTS ini. Yang pertama letak 1 yang berjudul Always Positive. Pada tugas sebelumnya di T03 kami telah diminta untuk mengembangkan fitur untuk menambahkan transaksi ke dalam akun bank digital. Nah, fitur tersebut ternyata masih sederhana dan belum memperhatikan kemungkinan yang terjadi saldonya bila bernilai negatif atau negative balance yang diakibatkan oleh sebuah transaksi atau expense transaction. Oleh sebab itu, pada tugas kali ini kami diminta untuk memberikan sebuah mekanisme proteksi sedemikian rupa sehingga transaksi yang dapat berakibat pada kondisi defisit akan diabaikan. Jadi intinya pada tak satu ini, kalau misalnya saldonya itu jadi bernilai negatif, eh, pada show account-nya itu nanti akun itu nggak ditampilkan kembali atau di skip karena tidak ada saldo lagi atau bernilai negatif. Itu loh tujuannya dari tak satu ini. Berikut merupakan inputan yang diberikan dan ini adalah keluarannya. Ini adalah yang harus kami capai. Kemudian untuk task 2 itu berjudul Raise an Exception. Nah, pada tugas ini kami diminta untuk mengembangkan sebuah custom exception yang mencerminkan situasi tak wajar terhadap transaksi yang menyebabkan negative balance. Sekalipun menggunakan exception ini, penanganannya harus tetap dilakukan sehingga eksekusi program tidak terhenti. Nah, untuk evaluasi pada presentasi nanti kami akan menunjukkan definisi custom exception, penggunaannya, kemudian bagaimana pembangkitan dari exception ini, kemudian bagaimana cara kami menghandle exception ini. Sebelumnya kami akan menjelaskan mulai dari codingan uh, account kami, kemudian transaction, dan kemudian nanti driver ataupun pengemudi dari keduanya, uh, dan akan menunjukkan hasil codingan kami. Baiklah, kami akan menjelaskan pada bagian account. Di sini, pada bagian account terdapat fixedintex.model. Ini gunanya untuk untuk menginisialisasi atau memberitahukan bahwa si kelas akun ini berada di pintex.model. Selanjutnya, import java.until.array, import java.until.comparator. Di sini kita mengimport array dan komparator karena kita akan memakainya pada program tersebut. Selanjutnya, public class account ini di sini kita membuat public class account agar si class account ini dapat diakses oleh kelas lain ya, seperti dapat diakses oleh si driver satu. Selanjutnya, private string owner, private string name, private double balance, private transaction. Ini di sini untuk menginisialisasi bahwa ada 4 variabel yaitu owner, name, balance, dan transaction. Selanjutnya, public account string owner, string name, this.owner sama dengan owner, this.name sama dengan name, this.balance sama dengan 0.0, this transaction sama dengan no transaction. Ini itu kegunaannya untuk menginisialisasikan kalau di sini ada yang no transaction-nya untuk array kosong dan si balance-nya diberi pengkondisian yaitu sebagai 0.0. Selanjutnya public string get name dan public double get balance. Di sini kegunaan get name ini untuk pengembalian nama dan si get balance ini untuk pengembalian si balance
nilai si balance-nya. Selanjutnya public void add transaction sama dengan array dot copy of range transaction from null transaction dot length plus one transaction dot length min kurang satu sama dengan transaction balance sama dengan balance plus transaction dot get amount. Di sini kegunaan add transaction itu digunakan untuk menambahkan sebuah transaksi ke dalam di array transaction, dan array transaction akan diperbesar ukurannya dengan menggunakan eh, metode array copy range yang ini. Dan transaksi baru nanti akan dibuat. Selanjutnya public string detail. String detail sama dengan toString transaction min transaction sama dengan transaction array dot sort underscore transaction comparator dot comparing transaction get post add. Di sini kegunaan dari uh, pengkondisian tersebut adalah si detail akan digunakan untuk mendapatkan informasi detail dari akun dan semua transaksi. Uh, di sini menggunakan pengesayanan yaitu sama dengan transaction sama dengan transaction. Selanjutnya for transaction underscore transaction detail plus sama dengan /n plus transaction dot detail return detail. Override public string to string return name plus size plus owner plus slice plus balance. Di sini agar pada di outputnya dipisahkan oleh slice, yaitu name dipisahkan oleh slice, lalu masuk lagi owner dipisahkan oleh slice, selanjutnya balance-nya. Nah, di sini juga kegunaannya itu untuk melakukan pengembalian informasi dasar dari akun dalam format string. Gunaan public string to operate public string to string. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan pada bagian transaction. Di sini yang pertama pancake vintage dot model di sini adalah untuk memberitahukan bahwa letak dari transaction berada di vintage dot model. Nah, selanjutnya public class transaction di sini dibuat public class transaction adalah kegunaan public ini agar si class transaction ini dapat diakses oleh kelas yang lainnya. Selanjutnya private static int sequence sama dengan 0, private int id, private account, private double amount, private string posted, private string not. Di sini kegunaan dari uh, uh, kondisi yang ini, di sini bagian sequence ini untuk menampilkan statik yang digunakan untuk menyimpan urutan transaksi secara otomatis. Nah, si ID untuk menyimpan ID dari si account. Selanjutnya si account untuk menyimpan data akun yang terlibat dari transaksi. Lalu si amount menyimpan data jumlah uang dari transaksi. Lalu si posted untuk menyimpan waktu transaksinya. Lalu notnya untuk menyimpan catatan transaksinya. Selanjutnya public transaction account double amount string posted string not. Sini kegunaannya adalah selanjutnya sequence plus this dot id sama dengan sequence, this dot account sama dengan account, this dot amount sama dengan amount, this dot posted sama dengan posted, this dot not sama dengan not. Di sini sama seperti yang di atas tadi, seperti yang saya jelaskan, kalau di sini menginisiasikan si sequence account amount posted lalu si not. Selanjutnya public double get amount return amount, public string get posted return posted. Di sini kegunaan dari si get amount yaitu untuk mengembalikan nilai awal dari si amount.
Selanjutnya, fungsi dari getPosted adalah untuk mengembalikan nilai awal dari si posted. Selanjutnya, public string detail return ID plus slice plus account get name plus slice plus amount plus size plus posted plus size plus not. Override string public string to string return ID plus slice plus account name plus slice plus amount plus slice plus posted plus size plus not plus size plus account get balance. Di sini kegunaan dari si public string operate public string ini untuk mengembalikan nilai dari penggunaan nilai si string. Selanjutnya, toString yang di sini digunakan untuk mengembalikan informasi transaksi dalam bentuk string. Selanjutnya, Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai driver satu. Jadi untuk baris 1 sampai baris 4 ini merupakan header dari file kita yang membuat package name, kemudian import statement dan comment. Lalu untuk baris 6 sampai ke 8 eh, ini merupakan eh, bentar. Kemudian berikut di sini ada public class driver one. Kita membuat sebuah kelas yang bernama driver one. Nah, ini eh, berisi sebuah array list yang menampung objek dari account. Jadi yang di account tadi, semua objek yang kita buat di sini ditampung di driver one ini. Makanya ada di sini account. Kemudian di sini ada yang namanya public static void main. Nah, ini sebuah fungsi yang akan mendefinisikan sebuah method main yang akan dieksekusi saat program dijalankan. Kemudian scanner digunakan untuk membaca eh, eh, inputan dari user. Kemudian di sini ada pengkondisian while terus sampai ke bawah. Nah, sampai dengan nanti dimasukkan triple dash. Nah, ini adalah pengkondisian di mana sebuah account dibuat, kemudian transaksi dibuat, kemudian menunjukkan eh, account itu seperti apa, bagaimana transaksi yang terjadi pada account itu, dan seperti pada tujuan dari tugas ini adalah bagaimana eh, problem yang ada bisa kami selesaikan dengan cara kami bisa memfilter mana yang saldonya kosong atau balance-nya negatif. Jadi kalau misalnya balance-nya negatif nanti dia di di skip atau tidak ditampilkan. Untuk itu di bagian create transaction ini ada di sini eh, pengkondisian di mana kita bisa melihat bahwa akun itu eh, balance-nya atau saldonya itu berisi nol. Jadi itulah gunanya kami membuat sebuah exception di sini. Berikut ada tulisan illegal argument exception. Nah, disinilah eh, semua inputan yang jika lawan nanti balance-nya negatif akan di skip ataupun tidak ditampilkan di show account-nya nanti. Kemudian eh, kami akan mencoba untuk menjelaskan eh, bukan. Kami akan mencoba untuk menampilkan hasil dari program ini. Sebelum itu kita run. eh, kita run. Oke. Kemudian kita masukkan inputan. Nah, ini inputannya di mana kita di sini meng-create account si Wiro sama si Jaka ada dua. Kemudian ada 4 transaksi yang berlaku. 3 untuk si Jaksem dan 1 untuk si Wirsap. Tapi di sini karena ada min 5 atau karena hanya 1 transaksinya dan itu kurang. Jadi seharusnya kita men-skip si Wirsap ini.
di mana nanti seharusnya create transaction yang keempat ini nggak ditampilkan, melainkan di skip. Itu loh gunanya dari si exception itu. Dan itu kita tunjukkan di sini, kita copy, satu-satu atau semua aja. Oke, semua aja. Kita copy semua aja, biar nampak semua hasilnya. Eh, Nah, berikut. Nah, ini adalah keluaran dari inputan ini di readme-nya. Nah, kita cocokkan bahwa sama untuk pas create account-nya untuk Wirsap dan Jaksem telah ditampilkan. Dan kemudian ada 4 transaksi, di mana 3 transaksi yang dilakukan si Jaksem ditampilkan, 3 ini si Jaksem semua, dan si Wirsapnya satu transaksi. Hanya sekali transaksi si Wirsapnya dengan nilai min 5 atau min 5,0 atau kurang dari 0. Berarti saldonya sebenarnya nggak ada. Makanya transaksi dari create transaksi si Wirsap ini seharusnya di skip. Makanya di pas di show account untuk si Wirsapnya nggak ada eh, pertinggalan dari si Jaksemnya. Eh, pertinggalan dari create transaction-nya. Untuk itu yang ditampilkan jadinya si Wirsap, Wirsap Blank, dan 0,0. Jadi berlaku baru bahwa code yang kami buat ini menggunakan exception dengan menghiraukan si transaksi yang keempat itu. Untuk itu, kami akan menunjukkan nilai kami. Baiklah, kalau pada GitHub nilai kami sudah mendapatkan nilai 100, yaitu ini 100 per 100. Kekurangan kami dalam pengerjaan persoalan kali ini yaitu pada penggunaan exception. Kami masih kurang mahir dalam penggunaan exception, dan selanjutnya kami juga masih membutuhkan masih kekurangan waktu untuk dalam pengerjaan program tersebut. Dan kami akan memperbaikinya dan mempelajari lagi bagaimana cara penggunaan exception. Sekian yang dapat kami jelaskan pada tugas atau program kali ini. Jika ada tutur kata atau perbuatan yang salah, mohon dimaafkan. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.